Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kita yaitu Pentalks, Penempatan Talks. Jadi, channel YouTube ini digagas oleh beberapa mahasiswa tingkat akhir di PKN STAN. Tujuannya agar channel YouTube ini dapat membantu teman-teman khususnya tingkat akhir untuk menentukan pilihan hatinya, mau di mana ditempatkan nantinya di suatu instansi. Jadi sebagai referensi teman-teman sekalian, dan disclaimer sekali lagi, ini acara atas inisiatif dari beberapa mahasiswa tingkat akhir di PKN STAN. Nah, ini ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi semenjak pandemi ini ya, kita kan dipaksa untuk daring itu. Kebanyakan mahasiswa PKN STAN itu saat kuliah daring itu udah sayang duluan, padahal belum kenal. Nah, itu gimana itu? Jadi selagi kita di sini ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan penempatan. Sebelumnya, izinkan perkenalkan saya Hafiz Abdillah dari Diploma 3 Akuntansi masuk tahun 2018. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan lulus dan ditempatkan juga. Mohon doanya ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini saya sudah kedatangan tamu narasumber dari suatu instansi. Nah, saya lihat kebelakangan ini instansinya itu selalu memberikan informasi kepada lulusan PKN STAN yang nantinya akan bekerja di suatu instansi itu gitu. Teman-teman penasaran nggak dengan instansi apa sih ini gitu? Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan ada sedikit bocoran nih. Instansinya tahun 2020 mereka menerima kalau nggak salah 7 orang dari lulusan PKN STAN. Itu menerima ya, maksudnya berarti sebenarnya permintaan dari BNN itu nggak segitu pada saat mereka presentasi, benar begitu ya Kak Kusnun? Ya, Nah jadi betul. BNN kalau nggak salah lebih dari 7 minta alokasi dari PKN STAN gitu. Oke, langsung saja saya kenalkan, ini ada narasumber kita Kak Kusnun Kofifa. Halo Kak Kusnun. Halo, Apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Nah, jadi saya kenalkan, ini Kak Kusnun ini merupakan alumnus dari PKN STAN tahun 2020. Kebetulan masuknya tahun 2017. Jadi kalau dalam istilah alumni kedinasan STAN itu STA 17 ya Kak? Oh, Ya, 17. STA 17. Oke, jadi Kakak ini penempatan awalnya di Badan Narkotika Nasional atau biasa yang kita sebut dengan BNNRI. Nah, nanti kita sedikit mengulik mengenai tentang penempatan di sana, apa saja tugas dan fungsinya, bagaimana karir ke depannya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan lebih dalam, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Kak Kusnun. Nah, katanya nih Kak, yang nantinya akan ditempatkan di BNN ini tugasnya seperti nangkap-nangkap gembong narkoba atau nimbang-nimbang sabu-sabu, ganja, sebagainya. Itu benar nggak, Kak? Enggak lah ya, kan kita juga lulusannya dari keuangan, ditempatkannya ya di keuangan. Walaupun memang tupoksi BNN, maksudnya prioritas program dari BNN itu tentang memberantas dan mencegah narkoba, tapi untuk lulusan kita ya tetap di bagian keuangannya. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Kusnun, kita lulusan dari STAN itu akan ditempatkan tentunya tidak jauh-jauh dari urusan keuangan. Nah, contohnya dari Kak Kusnun ini sendiri ini kalau nggak salah dari D3 Kebendaraan Negara ya, Kak? Ya, betul. Nah, saat ini tugas Kakak di BNN itu ngapain, Kak? Sebagai apa gitu? Aku kebetulan masuk ke Satker yang bukan di Biro Keuangan, tapi di Satker itu aku di bagian keuangannya. Kalau sekarang sih masih jadi
pengelola keuangan yang megang aplikasi kayak SAS, Saiba, terus Erecon, pokoknya megang aplikasi-aplikasi keuangan. Terus untuk sebenarnya kalau dari CAP BKM sih jabatanku itu peranata laporan keuangan, tapi karena di Satkerku masih kekurangan SDM di bidang keuangan, jadinya masuk juga ke CAP-nya milik KPA gitu, milik Satker. Jadi CAP pengelola keuangan dan bendahara penerimaan. Nah, jadi teman-teman seperti yang dikatakan Kak Kusnun, dia tadi megang Saiba, megang Sakti. Nah, ini kayaknya nih anak aku nih cocok juga nih Kak ke sana nih Kak. Karena kita nih udah punya sertifikasi dari PKN STAN mengenai Saiba dan sebagainya itu. Bisa lah ya, Kak dari akuntansi ke sana. Bisa, semua Satker pasti butuh kok, pasti butuh lulusan akuntansi gitu. Oke Kak, jadi pada saat sebelum masuk BNN itu kan setelah dinyatakan lulus atau setelah yudisium itu kan dari kakak sekalian itu milih penempatannya gitu. Nah waktu kakak sendiri itu milih penempatannya di KL mana aja gitu yang kakak pilih gitu. Aku waktu itu milih di yang pertama itu PPATK, terus yang kedua itu Kemenko Perekonomian sama Badan Pusat Statistik. Jadi Ya, jadi ya, lumayan cukup jauh nih ya Kak. Maksudnya rezekinya itu di tempat yang berbeda dari pilihan yang kakak tentukan. Tuh. Nah, tapi dari antara tiga pilihan itu cepet nggak nih kira-kira kakak move on-nya gitu ke BNN gitu? Kan kadang ada sebagian dari orang gitu nggak sesuai dengan pilihannya, kurang tertarik gitu. Maksudnya banyak sedihnya gitu. Dari kakak sendiri gimana? Apakah sedihnya lama atau terus move on? Atau gimana bisa diceritakan? lumayan cepet sih, soalnya emang di sini juga didukung gitu dengan lingkungan kerjanya, kayak orang-orangnya, terus juga apa namanya pimpinannya. Jadi ya bersyukur aja, terus juga kan ditempatkannya nggak di ibu kota kan, jadinya lumayan apa bisa ngendaliin keuangan juga gitu, bisa hemat, jadi lebih lebih ke cepet sih, lumayan cepet, nggak nyampe sebulan juga udah move on. Karena yakin ya Kak, di situ rezeki kita udah ditentukan gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kenapa kakak memilih tiga pilihan itu tadi? Dari PPATK, Kemenko Perekonomian, dan satu lagi, apa itu tadi gitu? Apakah karena merasa yakin gitu bahwasanya dari IP tinggi gitu atau gimana gitu? Iya, jadi dulu itu kan memang di angkatan aku ada semacam survei survei awal gitu kan, jadi khusus untuk internal angkatan. Nah, di situ juga ada database-nya gitu. Nah, aku itu emang posisinya masih ngawang-ngawang gitu, jadi kayak masuk nggak ya, jadi daripada nyesel ya udah aku pilih aja gitu. Kalau untuk pertimbangannya, karena mungkin dari segi instansi masih apa ya, dari nama instansinya itu masih relate tentang keuangan gitu, kayak PPATK kan, analisis transaksi keuangan, terus perekonomian. Jadi ya memang milih itu karena itu tadi sih, lebih relate ke keuangan. Tapi tetap nggak milih Kementerian Keuangan waktu itu karena belum siap jauh gitu. Nah, jadi yang saya dengar nih IP kakak Kusnu ini lumayan bagus kayak. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian, jangan khawatir jika pilihan Anda itu tidak tercapai gitu. Berarti ada rezeki Anda ditempatkan di instansi lain gitu. Jangan kecewa gitu. Dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa Anda itu tetap mutiara gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, perasaan kakak itu ketika melihat awal pengumuman itu gimana gitu? Pas ditempatkan instansi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Apa ya, itu kebetulan aku lihatnya pas lagi sama orang tua kan, jadi lumayan sedih sih, soalnya kayak teman-temanku yang lain yang misalnya teman dekat gitu pada
pada dapet yang bagus-bagus. Terus ya lumayan sedih sih di situ dan kecewa juga. Sempat mikir kalau ya ampun ilmuku 3 tahun ini nanti kepake nggak ya gitu. Terus nanti pimpinannya gimana ya, apalagi kan kalau BNN itu dia instansinya itu campuran gitu kan, jadi di dalamnya itu ada ASN, ada Polri juga. Terus agak takut itu budaya kerjanya kayak gimana. Udah sih, terus pas udah dari pengumuman ke penempatan pertama ke tempat kerja gitu, kayak istilahnya itu SPMT, surat pertama mulai bertugas gitu. Itu kan lumayan lama kan, jadi itu dihabisin buat nyari nyari ilmu gitu, kayak ngelatih bahasa Inggris gitu gitulah, ngisi waktu luang biar lupa gitu, biar lupa kalau kalau aku lagi kecewa gitu. Oke, jadi tadi udah kakak sampaikan juga bahwasannya ternyata di BNN tuh nggak sekedar orang PNS dari umum aja gitu. Ternyata ada dari Polri dan sebagainya gitu. Ternyata salah satu manfaat dari BNN ketika kita masuk di sana lumayan banyak juga gitu relasi kita ya Kak gitu. Dari Polri dan kalau nggak salah dari BNN juga banyak kerjasama gitu ya antara BNN dengan Bea Cukai dan sebagainya. Benar nggak itu Kak? Ya kalau untuk di bea cukai tentang ini kan, tentang kayak pembunuhan barang bukti, terus kan mereka juga garda terdepan dalam mengumpulkan pengedar-pengedar gitu kan. Terus juga bekerja sama dengan biasanya layanan-layanan pendidikan gitu dalam memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan lain-lain. Soalnya kan emang narkoba itu salah satu isu kontemporer ya, salah satu isu nasional lah bisa dibilang, di samping ada korupsi, terus pencucian uang sama terorisme, itu narkoba juga termasuk. Jadi banyak relasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Capek nggak sih bekerja? Uh, Lumayan sih, soalnya kan aku masih CPNS kan, dan di CPNS itu ada yang namanya latar. Nah di latar itu juga banyak tugas kan. Ditambah juga pimpinanku lumayan nggak ngerti gitu, nggak ngerti kalau misalnya aku lagi latar. Terus jadinya sambil latar ya sambil ngerjain tugas kantor. Lumayan keteteran sih waktu itu, apalagi di bulan Juli waktu itu periode semester 1 banyak kerjaan gitu. Tapi Jadi, terjalan. ya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu tuh Kak, jam kerjanya itu gimana sih? Apakah full dari jam 7:30 sampai jam 5 setiap hari atau gimana? Kalau jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 itu kita kalau di satkerku 50% WFO, 50% WFA, jadi kelang-kelang hari gitu. Itu kebijakannya untuk pandemi aja ya Kak? Ya untuk pandemi. Itu Senin sampai Jumat ya? Dari Jumat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan Kakak ini lulusan dari PK Instan ya? Nah, orang menganggapnya ekspektasinya itu, wah, lulusan PK Instan itu serba bisa gitu dan serba tahu gitu. Nah, dengan adanya mindset-mindset seperti itu, dari kakak sendiri gimana gitu beban kerjanya gitu? Kalau aku sih nggak menghindar gitu. Soalnya juga kadang-kadang kan bendahara nanya soal perpajakan gitu kan misalnya. Soalnya taunya kalau misalnya Nafsan, oh pasti ngerti pajak nih. Ya udah aku bantu sebisaku. Jangan jangan bilang nggak bisa gitu. Nggak tahu mas, nggak tahu pak gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu bentar ya dicari tahu dulu gitu. Kalau misalnya nggak tahu. Jadi Nah, jangan jadi, jangan aja. jadi intinya itu inisiatif dari masing-masing individu itu ya Kak. Ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ah, ini hal-hal yang selalu pengen diketahui oleh lulusan mahasiswa PK Instan nantinya gitu. Kalau masuk ke BNN itu kira-kira untuk D1 itu grade-nya berapa ya Kak? Di satu itu grade 5 kalau nggak salah. Grade 5. Kalau kakak sendiri dari D3? Kalau di 3 itu grade 6. Di Grade semua 6. KL kayaknya grade 6. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, kira-kira mengenai tunjangan gitu?
take home pin-nya di instansi kakak gitu. Nah kalau dari Ya. saya sendiri pribadi, komponennya saja Kak disebutkan gitu. Karena kalau seperti tunjangan dan lain-lain itu kan bisa dari teman-teman sendiri tuh cari tuh peraturan presidennya, peraturan menterinya gitu. Jadi ya kemandirian dari teman-teman sekalian gitu. Ya, kalau komponennya yang pasti di semua KLAD itu gaji pokok. Gaji pokok itu sama semua kan. Kalau kita nanti di golongan 2C. Terus ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu dari hasil reformasi birokrasi sebuah kementerian. Terus ada uang makan. Uang makan itu rata-ratanya 20 sampai 21 hari kerja. Sama ada kalau di aku kan masuk ke pengelola keuangan tuh. Nah, itu dia ada honor pengelola keuangan. Honor pengelola keuangan itu nanti dapatnya dari SBM. Kalau misalnya kalian lihat SBM itu nanti ada honor-honor kayak honor bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, PPK, PPSPM, pengelola keuangan, pokoknya semua ada di situ. Tergantung pagu dari starter kalian berapa. Nah, tunjangan istri, tunjangan anak ada nggak Kak? Ya itu masuk ke komponen gaji pokok. Tapi itu harus nikah dulu, bener nggak sih Kak? Jadi kalau mau dapat itu setelah tamat, setelah dinyatakan lulus dari yudisium, nikah dulu. Bener kan Kak? Ya, ya harus nikah dulu. Oke, selanjutnya Kak. Kan tahun kemarin itu tahun 2020 itu kan sebanyak 7 orang ya. Sebelumnya tahun 2019 ada nggak dari lulusan STAN yang ditempatkan di BNN? 2019 ada sama 2017. 2018 nggak ada. Berarti 2017, 2019, 2020. Dan mungkin kita berharapnya nanti tahun ini juga masih memberikan kesempatan kepada lulusan PK Instan nantinya untuk bekerja di BNN. Nah, setahu kakak nih, dari persebaran lulusan PK Instan yang ditempatkan di BNN itu, ditempatkan di bagian apa saja Kak? Kalau bisa dikerucutkan gitu Kak. Misalnya kalau yang masuk dari akuntansi itu di bagian ini, dari kementerian negara tepatnya di bagian ini biasanya gitu. Silakan Kak. Ya kalau tahun 2017 itu karena lulusan pertama ya, jadi semuanya ditaruh di Biro Keuangan. Biro Keuangan pertama, syarat utama. Terus di 2019 itu udah mulai ke sektor-sektor yang lain. Ada yang di pusat penelitian data, terus ada yang di Berantas, tapi tetap di bagian keuangannya. Itu juga mereka akuntansi semua masih yang 2017 sama 2019 itu masih lulusan akuntansi semua. Di tahun aku baru agak beragam ya, ada dari manajemen aset. Dari manajemen aset itu mereka menjadi pengelola BMN di Cetama, di Biro Logistik. Terus yang akuntansi itu satu orang di Inspektorat Utama, yang satu lagi ada di PPSDM, Sumber Daya Manusia. Terus yang aku kebenaran negara itu aku di Pusat Laboratorium, sama yang satu lagi ada di BNNT DKI Jakarta. Jadi benar-benar bisa-bisa gitu kita. Nah, setahu saya nih Kak, BNN itu tidak hanya ada di pusat ya, kalau nggak salah banyak kantor vertikalnya di daerah-daerah gitu ya. Ada BNN Iya, iya. provinsi, ada BNN kota, dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah ada nih beberapa lulusan dari PK Instan 2017, 19, dan kakak 20 gitu. Dari alumni-alumni kita gitu, pada saat di BNN itu, dengan kita itu gimana? Apakah mengayomin atau malah mendiskreditkan kita atau gimana Kak? Silakan. Mengayomi. Soalnya mereka juga sering nge-share informasi gitu. Terus kalau misalnya kita nanya-nanya tentang aplikasi kan biasalah kayak baru-baru gitu. Pas di kuliah juga nggak terlalu mendalam kan, tuh nanya ke mereka, mereka juga mau ngajar. Baik sih alumni-alumni kita Oke, di sini jadi gitu. itu teman-teman jangan takut untuk masuk ke BNN gitu. Banyak alumni-alumni kita di sana juga mengayomin kalau misalnya pengen tentiran apa segala macam pada saat jadi pegawai nanti itu pasti kakak-kakak kita bersedia gitu. Benar kan Kak? Ya, insya Allah. Nah, selanjutnya nih Kak,
hal seru apa aja nih yang kakak dapat pada saat bekerja di BNN sekarang? Eh, Mungkin awalnya dari penempatanku ya, dari penempatanku kan itu kan itu aku memang saat terpusat, tapi posisinya nggak di Jakarta gitu. Mungkin salah satu hal serunya karena di sini tuh beda gitu, beda sama Jakarta kan masih kayak pedesaan gitu. Terus juga itu tadi kayak dalam dalam BNN itu sendiri ada PNS organiknya, ada Polri-nya, jadi budaya kerjanya juga lebih disiplin lah, kayak tegas gitu. Terus mungkin rekan-rekan kerjanya yang asik-asik, mau diajak apa gitu, kayak mau apa namanya, sharing-sharing tentang gimana sih satker ini, terus ada cerita apa aja di satker ini gitu, jadi kita bisa tahu gitu di masa lalu tuh seperti apa. Nah, baik Kak, ini selanjutnya nih, kan kakak dari D3 ke Bendara Negara gitu. Selama kakak kuliah 3 tahun di STAN gitu, kira-kira ilmu apa aja yang paling mencolok dipakai pada saat bekerja di BNN? Kalau di kebendaharaan negara itu ada matkul yang namanya praktik aplikasi keuangan negara. Nah itu yang paling relate mungkin kalau misalnya dibawa ke bagian aku, karena kalau misalnya mungkin dulu kalau misalnya nggak belajar itu nggak paham nih menu-menunya apa aja, terus cara buat SPM gimana, cara ya pokoknya yang dasar-dasar seperti itu kan. Terus akuntansi juga kepake kayak bikin jurnal-jurnalnya, buat ini kan, buat laporan keuangan semesteran. Terus sisanya sih yang kepake konsep-konsepnya sih. Kalau misalnya kita nggak tahu konsep juga nanti susah kan ngalirnya ke depannya. Kepake sih overall. Jadi jangan khawatir teman-teman pentop sekalian, bahwasannya ketika kalian ditempatkan di BNN itu, khususnya nih ya di 3 kebenaran negara itu, pasti ilmunya kepake mayoritas. Nah, selanjutnya nih Kak, selama kakak bekerja nih di lingkungan sekarang tuh gimana gitu? Suasana kerjanya, suasana kantornya, suasana rekan kerjanya, dan sebagainya gitu. Kalau suasana kerja, kalau di ruanganku tuh di bagian keuangan itu ada satu bendahara pengeluaran, satu bendahara penerimaan, terus satu PPK, PPSPM, sama 4 staf pengelola keuangan. Jadi ya kita bekerjanya seputar itu aja gitu untuk pertanggungjawaban keuangannya. Terus untuk keseluruhan, karena kebetulan satkerku itu laboratorium, jadi isinya itu memang kebanyakan perempuan, kebanyakan cewek. Kalau misalnya cowoknya paling beberapa. Terus untuk lingkungannya sih, karena di sini juga daerah pegunungan kan, jadi lebih asri aja, lebih bagus udaranya gitu. Itu salah satu yang aku syukuri sih gitu, daripada di ibu kota. Jadi udara di wilayah kakak juga bersih lah ya. Jadi mudah-mudahan sehat lah kerja di sana gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, dari fasilitas di kantor kakak sendiri, itu ada apa aja gitu? Kan sekarang biasanya itu di kantor tuh ada gym atau tempat olahraga, itu gimana Kak? Ya karena di sini kebetulan emang jauh dari kota, jadinya eh, fasilitasnya itu lebih ke inisiatif dari pimpinan sih. Jadi pimpinan kayak nyediain nyediain lapangan badminton, terus nyediain sepeda gitu buat olahraga pegawai. Terus kalau misalnya mau main pingpong bisa bisa jalan ke ini rusunnya, kan kita juga di sini dapat rusun kan, Hmm. dapat rumah susun gitu, ada 2 bangunan, terus satu bangunan itu 42 unit, 42 unit kamar. Jadi ya difasilitasi untuk sarana olahraga gitu. Berarti rusunnya itu memang hak milik punya BNN ya? Ya rusunnya rusun BNN, satu ruangannya itu ada 2 kamar, terus bisa diisi untuk 4 orang. Itu bayar nggak Kak? Kira-kira? Bayarnya itu buat uang kebersihan gitu sih, jadi buat gaji para OB-nya, terus kayak kerusakan-kerusakan gitu. Jadi lebih kepada pemeliharaan dari gedung itu sendiri gitu ya Kak. Ya. Nah,
Selanjutnya nih Kak, di tempat kerja Kakak itu di BNN itu gimana sih ketika kita ingin menyalurkan hobi gitu kan? Mayoritas kebanyakan mindset dari orang-orang itu ketika kita sudah menjadi PNS gitu, hobi yang ingin kita kembangkan tuh susah gitu Kak. Nah kalau dari BNN sendiri tuh gimana Kak? Apakah memberikan izin atau ya seleluasa kita lah, yang penting bisa menunjang SDM kita itu gimana? Kalau untuk menyalurkan hobi emang nggak ada wadah khusus gitu, nggak ada kayak ada klub-klub apa gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian jumpa teman-teman yang sefrekuensi gitu, misalnya yang hobi traveling itu nanti jumpa gitu circle-nya, nanti kayak traveling bareng. Terus untuk hobi yang lain sih aku kurang kurang tahu ya. Soalnya biasanya untuk menyalurkan hobinya ya dari mulut ke mulut gitu komunikasinya, nggak ada wadah khusus. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya bebas ya dilakukan oleh teman-teman di BNN sana gitu. Yang penting happy dan tidak mengganggu tusinya gitu. Nah, Ya. selanjutnya nih Kak, ini kita sudah mau masuk nih ke fase-fase pertanyaan terakhir nih. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan Kak nantinya untuk kita sebagai calon lulusan tahun ini khususnya untuk bekerja nantinya gitu, baik soft skill maupun hard skill. Silakan Kak. Kalau untuk soft skill sejauh ini yang kuperhatiin itu yang paling penting itu komunikasi. Gimana kita komunikasi dengan pimpinan pasti beda kan dengan kita komunikasi dengan rekan kerja, dengan ya orang yang sebaya gitu. Intinya kalau misalnya sama pimpinan, kalaupun kita nggak tahu, kita jangan bilang nggak tahu gitu. Bilang siap dulu aja, nanti bisa tahu gitu. Terus itu sih soft skill-nya yang penting komunikasi, cara kita berkomunikasi gitu dengan orang-orang di kantor. Untuk hard skill-nya kayaknya kalau di kita juga udah lumayan komprehensif ya ilmu-ilmu yang diajarkan TK instan ke kita. Jadi insya Allah bisa sih kalau misalnya di bagian keuangan gitu. Kecuali kita nih tiba-tiba ditaruh di bagian berantas atau dijadiin apa namanya lebih ke teknis dari organisasi itu, ya kita kan harus belajar dari awal lagi kan. Tapi kan ini enggak. Oke, jadi itu tadi seperti disampaikan oleh Kak Kusnun, yang penting itu inisiatif kita masing-masing gitu. Itu sih kuncinya. Nah, selanjutnya nih Kak, uh, kalau penempatan di BNN gitu Kak, itu gimana sih proses izin belajar ataupun tugas belajar gitu kan? Dari sebagian dari instansi lain terkadang ada yang membolehkan izin belajar gitu, sehingga tugas belajarnya itu kadang ditiadakan gitu. Itu gimana tuh Kak prosesnya di BNN RI? Kalau di BNN itu udah ada peraturan kepalanya ya, kalau nggak salah Perpa nomor 5 tahun 2020. Nah, itu tuh kalau untuk izin belajar minimal jadi 3 tahun, minimal 3 tahun pegawai. Jadi 1 tahun CPNS, 2 tahun PNS itu izin belajar. Terus kalau yang tugas belajar itu 4 tahun. Jadi 1 tahun CPNS, 3 tahun PNS. Udah ada aturannya sih itu. Berarti kita itu nggak akanlah dihalang-halangi untuk melanjutkan pendidikan gitu ya Kak. Berarti ini Ya, tahun depan lah ya Kak, Kakak bisa ikut tugas belajar ya? enggak lah 2023 kalau tugas belajar 2024 masih lama. Ya, jadi Hmm. salah satu kelemahannya sih itu untuk izin belajar sama tugas belajarnya cukup lama di sini. Ini aja yang cutting yang uh, anak-anak tahun 2017 gitu cutting-cutting di sini itu baru baru masuk S1 gitu di UI. Hmm. Yang Oke Kak, kemudian untuk jenjang karir di BNN itu sendiri gimana sih Kak? Apakah persaingannya cukup ketat gitu? Atau ya pendapat dari Kakak sendiri gimana melihat dari atasan-atasan Kakak gitu pada saat naik pangkat gitu? kalau untuk struktural mengikuti ini aja ya, mengikuti masa kerja gitu kan. Tiap kayak misalnya golongan 2C masa kerja 3 tahun, ya nanti untuk pas udah 3 tahun naik ke 2D.
yang ngikutin aturan itu. Tapi ini kan lagi dicanangkan yang namanya jabatan fungsional kan. Nah, jabatan fungsional itu nantinya bakal, kalau nggak, pimpinan-pimpinan juga udah pada ngarahin bawahan-bawahannya untuk masuk ke jabatan fungsional. Contohnya kayak kita nanti di 2C pas udah jadi PNS itu nanti disuruh buat jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN. Nanti itu ngumpulin angka kredit dan semacamnya biar bisa naik ke dari Pratama ke Madya gitu-gitu pokoknya. Pokoknya ada jenjangnya gitu di fungsional. Nah, berarti tadi kakak jelaskan untuk struktural tuh misalnya golongan 2C itu 3 tahun kerja baru bisa 2D. Bukannya 4 tahun ya kak? Kan setahu saya yang pangkat tuh 4 tahun sekali gitu. Kalau Maksud masa misalnya kerja itu sendiri gimana gitu? kalau dari CAP kita itu kan ada tuh tulisannya golongan 2C masa kerja 3 tahun. Nah, kalau UDKP atau ujian kayak penyetaraan pangkat itu kebijakan dari instansi masing-masing. Kalau misalnya BNN itu dia kalau udah masa kerjanya udah habis ya bisa langsung ujian UDKP gitu, ujian kenaikan pangkat. Tapi kalau nggak lulus ya nyoba tahun depan. Oh, berarti tidak semata-mata setelah masa kerjanya selesai gitu, auto naik pangkat gitu enggak ya kak? Harus ada ujian penyetaraannya lagi. Ya. Walaupun dia sebelumnya itu tidak tugas belajar gitu. Berarti udah bisa langsung ikut ujian penyetaraan gitu ya kak. Iya. Oke, selanjutnya nih kak. Bagaimana sih sistem mutasi yang ada di BNN itu gitu? Kan ini kantor vertikalnya banyak gitu kan. Di seluruh provinsi ada, kabupaten ada, kota ada. Ini gimana nih kak? Kalau mutasi karena aku baru 6 bulan di sini ya, jadi aku cuma ngamatin yang dari satkerku aja. Itu kayaknya sih ada prosedurnya gitu. Misalnya kayak dulu ada bendahara pengeluaran di sini tuh karena satkernya dipindahin ke Lido, terus dia mau balik ke Jakarta, terus dia pengen mutasi tuh. Nah itu dia kayak ngelengkapi beberapa persyaratan dari BNN, terus akhirnya pindah dan itu lumayan cepet juga mutasinya. Mungkin karena orang lama juga ya, aku nggak tahu faktor-faktor apa aja, tapi bisa gitu mutasi. Kayak ada juga pegawai yang suaminya tuh di Kalimantan, terus istrinya di sini di Lido, terus akhirnya suaminya yang mutasi gitu, itu juga bisa. Oke kak, ini selanjutnya nih kak. Gimana sih sistem pernikahan gitu yang ada di BNN gitu, kebijakan pernikahannya gitu? Apakah boleh satu instansi atau satu satker atau bisa dijelasin nggak? Kalau satu instansi ke BNN udah pasti bisa lah ya, karena di sini juga udah banyak gitu kayak orang satker ini nikah sama satker ini gitu-gitu. Kalau untuk satu satker di kantorku juga ada, tapi memang beda beda subbagian gitu. Jadi kayak suaminya di bagian keuangan, terus istrinya di bagian pengujian. Kalau yang benar-benar satu kantor atau suatu subbagian gitu belum pernah kelihatan, belum pernah tahu gitu. Tapi nggak tahu ada atau enggak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita masih tetap bisa bersama gitu ya. Maksudnya yang bagi jodohnya itu di BNN gitu, maksudnya masih bisa bersama di dalam satu kantor gitu. Benar kan kak? Ya, karena nggak ada aturan tertulis juga, jadi lebih ke apa instruksi dari pimpinan masing-masing gitu. Dari kakak sendiri kira-kira ada nggak gitu bocoran mengenai tentang kuota tahun ini, apakah BNN menerima lulusan PKN atau tidak gitu? Nggak ada sih, tapi nggak tahu jumlah pastinya, tapi pasti ada. Karena waktu itu aku ikut apa namanya kayak bukan seminar sih, rapat analisis jabatan gitu. Terus ada beberapa kebutuhan, beberapa satker yang mengajukan kalau butuh sumber daya di bidang keuangan. Nggak tahu jumlahnya, tapi pasti ada. Jadi sedikit bocoran nih teman-teman Pentox. Jadi kata Kak Kusnu nih, sepertinya ada kemungkinan tahun ini BNN tuh kembali menerima lulusan dari PKN STAN. Nah, selanjutnya nih Kak, masuk ke pertanyaan ya 2 atau 3 terakhir. Nah, kenapa sih harus
memilih BNN gitu Kak? Kesempatan apa aja gitu yang bakal kita raih di sana nantinya kalau ditempatkan di BNN? Aduh, kalau yang ini aku nggak bisa jawab. Soalnya mau mau kalau dari sudut pandang kalian mau milih apa aja itu kan pertimbangan kalian kan. Tapi kalau dari sudut pandang instansi, mau kalian milih atau nggak milih, kami pasti tetap dapat gitu. Pasti tetap ada yang ditempatkan di instansi ini. Jadi nggak ada ini sih, aku nggak bisa bilang kalau kalian harus ke sini. Soalnya kan tadi juga udah diceritain kan beberapa budaya kerjanya dan semacamnya, itu balik lagi ke pertimbangan kalian. Intinya kalau misalnya udah milih tuh pokoknya jangan menyesal karena kalian nggak milih gitu. Menyesalnya karena kalian udah milih. Nah, sedikit kita balik lagi ke awal gitu Kak. Nah, lulusan kita dari PKN STAN tuh apakah udah banyak gitu? Maksudnya apakah udah ada gitu yang menempati jabatan-jabatan strategis di BNN Republik Indonesia ini? Atau seperti jadi eselon 3 atau eselon 4 dan bahkan ya bendara pengeluaran dan sebagainya. Kalau untuk starting di lulusan 2017 itu rata-rata udah pada jadi bendara pengeluaran. Terus ada beberapa yang udah lumayan banyak sih yang udah jadi fungsional juga, jadi peranata keuangan APBN. Terus udah sih itu doang, belum ada yang sampai ke kayak kepala bagian atau kepala satker tuh belum ada. Kalau untuk jadi bendara pengeluaran itu sendiri Kak, itu maksudnya masa kerjanya atau minimal berapa tahun kita bekerja gitu baru bisa meraih itu? Nggak ada sih, nggak ada aturan khusus. Yang penting kan waktu itu golongan 2C juga udah bisa kan jadi bendahara. Kecuali ketika kalau PPK itu harus 3A. Kalau bendahara pengeluaran tuh 2C bisa. Dan mereka juga kebetulan karena mereka dianggap mampu, terus ilmunya juga banyak gitu, jadinya orang-orang di sana ya udah kamu yang jadi bendahara pengeluarannya gitu. Terus tinggal ikut sertifikasi dari KPPN, menerima sertifikat ya udah jadi bendahara pengeluaran. Oke Kak, ini ada beberapa pertanyaan atau gimana ya istilahnya yang ingin disampaikan dari teman-teman gitu. Mungkin ada pada kelupaan gitu. Apa sih itu PPK, PPSPN seperti Kakak sebutkan tadi? Bisa coba merefresh ingatan kami kembali Kak. Kalau PPK itu kan pejabat pembuat komitmen kan, jadi dia tuh yang kayak ngebuat kontrak gitu lah. Misalnya satker ada kontrak apa gitu, kontrak gedung, kayak ini satkerku lagi pembuatan gedung di Kalimantan kan, buat laboratorium di sana gitu. Itu urusannya PPK. Terus untuk PPSPM, pejabat penandatangan surat perintah membayar, itu dia yang ngurusin pencairan anggaran. Misalnya ada tagihan-tagihan masuk, belanja-belanja apa yang menggunakan LS, yang menggunakan anggaran langsung, itu dari PPSPM. Kalau misalnya bendahara pengeluaran, itu dia yang mengeluarkan anggaran yang khusus pakai UP, yang pakai uang persediaan. Jadi untuk belanja-belanja kecil kayak konsumsi rapat, terus ada perjalanan dinas itu biasanya pakai UP. Kalau bendahara penerimaan ya karena sekarang sistemnya udah pakai Simponik itu namanya, yang sistem aplikasi PNBP online punyanya Kementerian Keuangan, jadi dia lebih ke penata usahaannya aja. Kan dia udah nggak megang uang lagi. Ya, jadi itu teman-teman udah sedikit dijelaskan oleh Kak Kusnun mengenai PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa kembali membaca ulang gitu dari mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara atau dari hukum keuangan negara. Kalau di akuntansi juga akuntansi pemerintah, nah itu juga menyinggung tuh tentang mengenai bendahara pengeluaran, PPSPM, PPK dan sebagainya gitu. Oke Kak, ini tadi Kakak ada menyinggung nih seperti perjalanan dinas tadi kan. Nah, di BNN sendiri tuh seberapa sering sih perjalanan dinas yang dilakukan biasanya? Banget. Kalau untuk pegawai teknis ya kayak apa namanya, misalnya berantas tuh yang paling sering karena memang mereka
langsung terjun ke masyarakat kan, ke daerah-daerah untuk nyari pengedar atau apalah segala macam. Kalau untuk kita di keuangan itu dia perjalanan dinasnya lebih ke rapat sih, untuk rapat-rapat gitu, rapat-rapat kebijakan, misalnya kayak rapat bendahara pengeluaran, terus rapat PPK, nah itu biasanya diundang gitu untuk perjalanan dinas. Jadi kakak sendiri nih selama udah hampir kurang lebih 1 tahun ya. Udah berapa sering sih perjalanan dinas yang kakak lakukan? Aku kalau untuk perjalanan dinas yang rutin itu paling ke KPPN. Ke KPPN itu buat ngantar fisiknya SPM kan harus diantar. Terus ke KPP buat lapor pajak instansi. Itu yang rutin per bulannya. Kalau misalnya rapat-rapat sih karena bendahara penerimaan ya, jadi waktu itu baru 2 kali sih yang rapat bendahara penerimaan. Intinya ya sudah lumayan sering juga ya Kak, walaupun ke KPPN dan itu juga walaupun hanya sebatas ke KPPN itu ada nilainya juga gitu. Benar nggak Kak? Ya betul. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir sih dari kami. Nah, pesan-pesan Kakak untuk calon lulusan 2021 nih mengenai tentang penempatan gitu, entah misalnya tips milih penempatan atau gimana sih strateginya dari Kakak sendiri gitu. Kalau strategi, jujur survei angkatan, kayak survei internal dari angkatan kalian, misalnya jurusan akuntansi, itu sangat berpengaruh sih buat milih milih KL yang bakal mau kalian pilih gitu. Karena di situ kan kalian bakal tahu, oh kalian ada di urutan ini, sementara uh, yang milih ini udah segini. Jadi lebih ke pas nganalisis nganalisis hasil dari survei itu lebih ke realistis sih. Jadi misalnya kalian pengen banget nih masuk masuk instansi A, tapi peminatnya udah banyak banget, ya kita realistis gitu. Kalau misalnya kita udah nggak masuk ke kuota itu ya keluar gitu, jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya masih ngambang-ngambang nih, kuotanya nggak dikasih tahu, banyak nggak ya? Ya udahlah, pilih aja gitu. Nah, kalau aku sih lebih ke mending mending milih aja dulu gitu daripada misal karena belum milih. Jadi aku waktu itu ya udah nekat aja karena memang posisiku waktu itu nggak di bawah banget tapi juga nggak di atas banget, ngambang gitu loh. Tapi ternyata rezekinya tetap kelempar, ya udah gitu. Nah, jadi itu teman-teman pesan yang disampaikan Kak Husnun gitu ketika ada survei dari angkatan ataupun kampus. Ya, mohon maaf partisipasinya untuk diisi secara sejujur-jujurnya. Benar nggak, Kak? Nah, Ya, sama jadi sama gimana, Kak? itu ada event KLFest kan biasanya. Hmm. Nah itu kan undang yang lebih lebih pro lagi kan, kayak pimpinannya yang diundang gitu untuk bicara. Nah itu diikutin sih, aku dulu ngikutin banyak sih. Walaupun BNN aku nggak ngikutin sebenarnya. Terus tiba-tiba ke sini. Ya, teman-teman selain dari kita berpartisipasi di plottingan yang disediakan oleh angkatan, kampus, alangkah baiknya nanti kita juga harus mendengar mungkin acara yang disediakan oleh kampus, entah itu FGTPS ataupun KIPFest yang disediakan oleh Setjen Kementerian Keuangan. Tuh. Nah, terakhir nih Kak, motivasi singkat dari Kakak untuk kami-kami semua, bukan hanya untuk lulusan tahun ini aja gitu. Ya kan kalian udah memasuki masa yang plong gitu ya, maksudnya tinggal menunggu wisuda gitu. Jadi mungkin di masa-masa ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan soft skill, kayak belajar kursus online tuh kan banyak tuh kan yang gratis-gratis. Terus juga mulai ikut-ikut webinar buat perencanaan keuangan secara mandiri. Nah itu kan nanti pertama kali megang uang kan takutnya boros kemana-mana. Dengan manajemen uang yang baik sebenarnya mau gaji berapapun itu kita tetap pasti merasa cukup gitu. Terus ya persiapin mental juga, karena nggak selamanya ekspektasi kita itu terpenuhi, pasti ada suatu hal yang membuat ekspektasi kita itu nggak terpenuhi kan. Terus sama jangan jangan selalu melihat ke atas gitu, kayak apalagi pas pertama kali pengumuman penempatan. Nah itu kan misalnya nggak sesuai ekspektasi ya,
jangan lama-lama gitu, jangan melulu lihat ke atas lah, pokoknya lihat juga ke bawah. Masih ada orang-orang yang membutuhkan, masih ada orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Ya, super sekali motivasi dari Kak Kusnun nih ya. Jadi kita masuk ke sesi akhir nih, kesimpulan dari saya nih mungkin. Yang pertama itu ketika nantinya kita dihadapkan suatu pengumuman instansi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, itu diharapkan kita sebisa mungkin untuk bersyukur gitu. Karena di sisi lain masih banyak juga dari teman-teman kita yang membutuhkan pekerjaan dan sebagainya gitu. Intinya ya kita itu nikmatin aja gitu apa yang dicemplungin ke kita gitu. Mudah-mudahan di sana ada hikmahnya dan kedepannya membuat kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan yang kedua itu jangan pernah tinggalkan inisiatif dari diri kita sendiri gitu. Baik itu inisiatif peka terhadap lingkungan maupun atasan kita nantinya, karena itu menjadi suatu soft skill yang dibutuhkan juga gitu di kantor gitu. Mungkin itu dari saya. Jadi ya beginilah teman-teman mengenai bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu pada acara penempatan talks atau yang biasa kita singkat dengan pentalks. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil dalam kegiatan ini, khususnya nanti mungkin dari teman-teman yang berminat untuk masuk ke BNN RI bisa melihat ulang video ini gitu, atau kiranya ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung ke narasumber kita Kak Kusnun, nanti kita cantumkan kontak personnya atau IG-nya di link deskripsi YouTube kita. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kesempatannya. Terima kasih juga nih Kak Kusnun yang udah bersedia meluangkan waktunya kepada kita semua dan sharing-sharing kita pada hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu jalannya acara ini. Saya akhirin. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.